Selamat datang di pembelajaran berbasis web. Perkenalkan, nama saya Ganis Putra Widanarto. Kita akan membahas tentang konsep pembelajaran berbasis web, aplikasi, dan perkembangan teknologi web. Konsep pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang disusun menggunakan framework atau kode pemrograman untuk tujuan bisa berjalan di web browser. Contohnya adalah dalam kerucut pengalaman Edgar Dell, terdapat pengalaman-pengalaman seperti creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, dan remembering. Pada tahap terendah adalah remembering, yang berarti kita memanfaatkan web-web untuk pembelajaran yang berhubungan dengan mengingat, sampai akhirnya kita memanfaatkan pembelajaran yang ada di web untuk creating. Syarat web sebagai platform pembelajaran, keuntungannya adalah web bisa dibuka di segala perangkat atau device, kemudian mampu menampilkan berbagai format secara ringan dan pengelolaan bisa fleksibel ruang dan waktu. Masa sekarang ini sangat membutuhkan pembelajaran berbasis web karena kita sangat meminimalisir pertemuan tatap muka secara langsung. Sedangkan syarat pembelajaran itu ada face to face atau klasikal atau pertemuan langsung, kemudian blended learning, fully online learning, dan pembelajaran mandiri atau menggunakan standalone application. Pembelajaran berbasis web, kita bisa mengakomodir beberapa gaya pembelajaran ini, di mana kita akan menentukan fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran berbasis web. Pada gaya fully online learning, kita bisa memanfaatkan web sebagai sistem manajemen pembelajaran dengan cara mengatur fasilitasi pada web, memberikan akses kepada pengguna, membuat pedoman, mengatur pola pembelajaran, mengatur troubleshooting, dan pedoman penilaian. Sehingga proses ini adalah proses pembelajaran tanpa tatap muka, tapi berlangsung seluruhnya dengan online. Beberapa platform bisa digunakan untuk membangun pembelajaran ini. Namun kita juga bisa menggunakan learning management system, contohnya seperti Moodle. Platform PHP, HTML, dan bantuan framework lain yang sudah jadi, kemudian kita tinggal mengatur sesuai dengan kebutuhan, sangat mudah digunakan untuk membangun pembelajaran berbasis web. Ada beberapa aplikasi web berbasis web atau aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang bisa berjalan di web browser. Contohnya, kita menggunakan Notepad++ sebagai editor, menggunakan Dreamweaver, menggunakan Sublime, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang bisa berjalan di Windows, Mac, maupun Linux. Aplikasi Notepad++ adalah aplikasi yang paling banyak diminati karena aplikasi ini sangat ringan dan bisa berjalan di berbagai platform. Sedangkan spesifikasi device yang dibutuhkan untuk komputer, standalone komputer, PC, desktop, maupun laptop, minimal saat ini ada prosesor yang 1,8 GHz ya. Kemudian smartphone bisa digunakan, laptop, dan cloud computing. Artinya apa? Ketika kita menggunakan cloud computing, kita bisa membuka itu dari berbagai device. Perkembangan pembelajaran berbasis web melalui teknologi web saat ini adalah kita sudah mencapai HTML5, di mana HTML5 ini bisa sinkron dengan berbagai platform seperti YouTube, Pinterest, Facebook, Android, Twitter, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melakukan podcast dengan HTML5. Beberapa pertimbangan ini mengapa aplikasi web berkembang pesat, karena sekarang sudah bisa melakukan komunikasi dua arah dengan kecanggihan web 2.0. Ketika dahulu proses pembelajaran berbasis web hanya komunikasi searah,
dari cloud ke komunikasi massa, sedangkan sekarang komunikasi bisa dilangsungkan dengan dua arah melalui metode tertentu pastinya. Aplikasi web yang sudah berbasis web 2.0 saat ini sudah sangat banyak sekali. Bahkan aplikasi ini sudah menjadi interaksi di dalam perkembangan internet di masa kini. Ini beberapa contoh aplikasi, misal ada content sharing, ada filtering, ada aplikasi-aplikasi social networking dan lain sebagainya. Apa yang sedang Anda pakai di device Anda sekarang adalah teknologi web 2.0. Nah, ini contoh beberapa aplikasi yang dijalankan menggunakan web 2.0. Contohnya itu ada blog, RSS, wiki, Flickr, podcast, Seeder, dan Delicious. Juga masih banyak aplikasi lainnya yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran berbasis web. Baik, itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi untuk membahas pembelajaran berbasis web dalam teori juga dalam implementasi. Tentu saja kajian-kajian kita terkait dengan teknologi pendidikan. Terima kasih, saya Ganis Putra Widanarto. Sekian, sampai ketemu minggu depan.